Tersangka SA ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan sadis yang menewaskan ibu mertuanya Siti Arofa serta menyebabkan istrinya Sri Wahyuni mengalami luka berat. Peristiwa itu terjadi di rumah kontrakan mereka di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 6 Mei. Dalam pemeriksaan di Polres Mojokerto, SA mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena dipicu rasa cemburu, persoalan ekonomi rumah tangga, dan konflik berkepanjangan dengan istri maupun keluarga mertua. Ia mengaku merasa tidak dihargai meski bekerja sebagai badut jalanan dan penjual balon untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilannya sebagai pengamen dan penjual mainan tidak menentu. Dalam sehari, ia hanya memperoleh uang belasan hingga puluhan ribu rupiah, meski sesekali bisa mendapatkan ratusan ribu rupiah saat ramai. Kondisi itu disebut memicu pertengkaran dengan istrinya yang sering menuntut kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan pribadinya. Sang istri bahkan suka menolak menjaga anaknya ketika uang yang diminta tak diberikan. SA juga mengaku sakit hati karena merasa kerap dibanding-bandingkan soal penghasilan. Selain itu, ia menuding istrinya berselingkuh dan tidak serius mengurus anak mereka yang masih kecil. Polisi menyebut ada 3 motif utama di balik kasus ini: rasa cemburu, konflik rumah tangga terkait tanggung jawab keluarga, dan persoalan ekonomi. Ketiga faktor itu disebut menjadi pemicu hingga tersangka melakukan tindak kekerasan yang berujung maut. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata mengatakan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut. Sementara itu, SA kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah aksi penganiayaan yang dilakukannya menewaskan 1 orang dan melukai korban lainnya. Yang pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang, ditambah permasalahan keluarga yang lain. Ini menjadi sebuah akumulasi pada titik tertentu yang bersangkutan melakukan sebuah tindak pidana itu. Kemudian juga sama bagaimana motifnya si pelaku terhadap korban ibu mertua yang meninggal dunia. Pada saat peristiwa yang bersangkutan, kalau boleh bahasanya, keget atau ketahuan begitu, sedang proses melakukan penganiayaan terhadap si istri. Nah, tentu yang bersangkutan merasa panik, kemudian langsung melakukan sebuah perlawanan atau tindakan, langsung mengambil posisi untuk menyiapkan melakukan aksi dengan menusukkan kepada ibu mertuanya sebanyak 3 kali dan mengkorek di leher sebanyak 2 kali. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang kemudian mengganggu dari sisi kemanusiaan kita bersama. Ada pisau dapur yang digunakan untuk membunuh, kemudian potongan baju milik korban, kemudian ada pakaian dalam, bando, kain lap, topi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.